Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengambil bagian dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas, Paku Integritas, di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada Rabu, 17 Januari 2024. Dalam paparannya, Prabowo menegaskan bahwa pemimpin harus memberi contoh yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan ini menguatkan pandangan bahwa kehendak politik atau political will adalah kunci utama dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Prabowo menegaskan bahwa keinginan ini harus berasal dari puncak kepemimpinan. Ingarso Sumtulodo memberi contoh, kata Prabowo, menekankan bahwa kepemimpinan harus memberikan teladan yang positif. Prabowo membahas pengalamannya di militer, menggambarkan bahwa pemimpin yang memberikan contoh buruk akan merusak integritas anak buahnya. Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita harus selalu memberi contoh, walaupun mungkin berat, ujar Prabowo. Dalam konteks ini, Prabowo menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung upaya KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menyoroti perlunya pendekatan sistemik dan betapa pentingnya political will untuk tindakan keras terhadap pelanggaran hukum. Saya dukung semua upaya yang disampaikan KPK, mitigasi, pencegahan, penindakan, tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Setelah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekeras-kerasnya, yang menyimpang dari ketentuan kita, tandas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo membahas dampak korupsi terhadap kemajuan Indonesia. Ia meyakinkan bahwa korupsi dapat merusak potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Korupsi bisa merusak Indonesia untuk meningkat menjadi negara maju, itu yang kita inginkan dan kita bisa capai. Negara kita sangat kaya, sangat potensial, sangat mungkin melompat menjadi negara hebat, paparnya. Dalam analisis Prabowo, masalah korupsi bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan kedaulatan dan kelangsungan hidup sebuah negara. Ia mencatat bahwa banyak negara yang dianggap gagal sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengatasi masalah korupsi. Pernyataan pimpinan KPK yang disampaikan dalam acara ini, menurut Prabowo, sangat relevan dan sesuai dengan situasi Indonesia. Kita paham, justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, disitulah terjadi praktek-praktek korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Tambahnya, dalam konteks kampanye Pilpres 2024, Prabowo menegaskan bahwa jika terpilih sebagai presiden bersama calon wakil presidennya, Gibran Raka Buming Raka, mereka akan memimpin upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan ini menjadi salah satu poin penting dalam acara Paku Integritas yang dihadiri oleh ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada kesempatan ini, Prabowo bersama pasangannya Gibran Raka Buming Raka menjelaskan gagasan mereka terkait penguatan anti korupsi. KPK mengundang ketiga pasangan calon untuk memaparkan pandangan dan rencana mereka terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, acara tersebut menjadi forum penting untuk memahami komitmen para calon pemimpin terhadap isu yang krusial ini. Seiring dengan pendekatan yang humanis dan santun, Prabowo memberikan gambaran yang jelas mengenai visinya dalam memerangi korupsi dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dan saya kira kita semua menyadari dan paham benar betapa masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita faham, justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, disitulah terjadi praktek-praktek korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk
manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan, itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Contoh, hakim di negara-negara yang maju yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari Perdana Menteri. Itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN, gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik pengaduan. Tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Ini saya melihat sehari-hari di lingkungan tanggung jawab saya. Di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak.
pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin. Ini saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya masih belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan. Yang kedua menurut saya adalah kehendak politik, political will. Tadi saya sependapat dengan Pak Anies tadi, harus dari atas. Political will, kehendak politik untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Dan Ingarso Sungtulodo memberi contoh. Pengalaman saya di tentara, kalau pemimpin memberi contoh yang jelek, anak buahnya lebih jelek lagi. Jadi kita selalu harus memimpin dengan contoh, memimpin dari depan, transparan, dan kita harus selalu menegakkan walaupun mungkin berat. Saya kira intinya itu, saya dukung semua upaya yang tadi disampaikan oleh KPK, semua upaya mitigasi, pencegahan, dan penindakan. Tetapi paling inti adalah pendekatan sistemik. Kita perbaiki sistemnya. Sesudah sistem diperbaiki dengan political will, kita tindak sekeras-kerasnya yang menyimpang dari ketentuan kita. Korupsi adalah yang bisa merusak Indonesia, bisa gagalkan Indonesia untuk dengan cepat meningkat menjadi negara maju. Dan itu yang kita inginkan, dan itu yang bisa kita capai. Negara kita sangat kaya, negara kita sangat potensial, dan negara kita sangat-sangat mungkin melompat menjadi negara yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.